sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Amma ba'du. Hadirin sekalian, para sepah, para guru, para ulama, para kiai, berkhusus sembahyang sahur dan berkhusus Kiai Salahuddin yang mencintai Umi seluruh hadirin, para murid, berjamaah, Sultan Agung, dan berbahagia bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, kulun saking jeruk dan bahkan mangke bahasa Jawa lurus ini ya ada dari itu pun kami pun sanggup malam keresan malam ini ada keresan ini kan pertama lalu yang kedua itu saking terbenam dengan pribadi dari Mustafa Hakim itu saking itu. Nah, itu saking di luar kota itu saya jadi sebelum dalam menjadi orang. Terus apa kaitannya dengan yang saya tiba-tiba terus makhluk ya teman-teman, kan saya yang simpul sekaligus orang-orang. Untuk kakak dengan manggil sakit rumah kurangkan dan terbanjir dengan 6 kali. Satu, apa itu hubungan antara guru dan murid, antara musyrik dan murid? Kaping kali mengapa ini hal begitu besar? Bukan soal kehadiran banyak orang, tetapi mengapa panjenengan sedaya punika kok saja ketinggalan menampakkan gairah semangat yang luar biasa, angin pun bersusah payah untuk meniti jalan tasawuf, meniti jalan tarekat, meniti jalan itu di dalam bahasa Arab namanya suluk. Terus suluk itu artinya meniti jalan. Jadi kalau ini adalah persulukan, itu artinya wahana, arena, madrasah, tempat kita semua meniti jalan. Jalannya
namanya tahu. Itu nanti ikan bagian kaki kali. Insya Allah kalau Ramadan meskipun sedih. Yang pertama, yang paling penting kita harus paham sebagai murid dari pasukan agung, kita tentu saja tabarrukan tawassulan takriman wa takriman pada badai sakit itu dari badai jantung, yaitu adalah hubungan antara mursyid pembimbing penuntun dalam kita dan murid orang-orang yang memiliki kehendak untuk sampai ke tujuan. Kalau Anda bangga dan pengen diakui sebagai murid, maka harus paham murid itu artinya apa? Murid itu artinya orang yang menginginkan apa? Menginginkan untuk sampai di tujuan. Terus jangan sampai di antara kita mendengar ada jamaah, ada para murid ngangin kehadirannya, ngangin semua tindak amalan, misalnya Allah maupun di dalam khususiat itu tidak dilandasi oleh keinginan yang kuat untuk bisa sampai ke satu tujuan. Mengapa kita memerlukan, mengapa murid membutuhkan mursyid? Karena yang kita punya hanya keinginan untuk sampai ke tujuan, tetapi kita tidak tahu jalannya. Itulah mengapa kunci dari keberhasilan kita sampai ke tempat yang kita idam-idamkan ditentukan oleh keberhasilan kita memilih baik mursyid. Panjenengan pengen plesir ke Dufan, orang Tulungagung pengen ke Dufan di Jakarta. Kira-kira kalau mau tanya rute perjalanan termasuk beli tiketnya di mana, harganya berapa, ke jurusan mana, tanya kepada orang yang pernah ke Dufan, atau sembarang orang yang Dufan saja tidak tahu. Di sini yang menentukan keberhasilan panjenengan sampai Dufan menunggu. Maka pilihlah dari yang dia tahu betul Dufan, sehingga ketika kita tanya beli tiketnya di mana, dia tahu, harganya berapa, dia tahu. Hubungan antara murid dengan mursyid itu bersebalikan. Sesungguhnya namun kali ilmunya, bahan bakarnya itu cinta, aktualisasi bentuk bukti nyatanya yaitu pelayanan, Pulau Suri. Di dalam hubungan keseluruhan, namun wonten kali sesungguhnya yang satu itu inti ilmunya yaitu mahabbah, cinta, dan mazhirnya, aktualisasinya, bentuk tindakan nyatanya yaitu pelayanan, cinta dan pelayanan. Hanya saja prosedurnya dibalik. Kalau saya sebagai murid terhadap mursyid, prosedurnya pelayanan dulu baru bisa sampai ke cinta. Terus kita semua dulu itu sampai kali panjenengan sebagai salib
sebagai murid, tugas kita melayani, tugas kita taat. Baru setelah kita khatam, baru setelah kita tamat anggenipun melayani, mugi-mugi. Mengapa saya bilang mugi-mugi? Karena belum tentu. Mengapa kok belum tentu? Bukan tujuan. Dengan kita takdir, dengan kita khidmat, dengan kita pelayanan terhadap murid, terhadap guru, mugi-mugi kita sampai kepada cinta terhadap murid. Tapi jangan sampai cinta pada murid itu menjadi tujuan. Betul, makanya mudhoh. Karena yang paling pasti, yang paling wajib, yang tidak bisa ditawar, pelayanan kita, khidmah kita terhadap murid. Itu kalau prosedurnya kita sebagai murid kepada dari salib kepada murid. Kalau langsung itu sebaliknya, mursyid terhadap murid itu dari cinta. Bukan mursyid yang tidak cinta kepada murid. Bukan maksudnya ngambil mau. Bukan mursyid yang tidak beranjak bertolak dari cinta. Karena dari cintalah mursyid itu melayani panjenengan. Jadi kalau dari mursyid ke murid cinta kemudian diaktualisasikan di dalam pelayanan, panjenengan lihat sendiri apa yang panjenengan dapat di sini itu adalah pelayanan dari mursyid. Dan itu hanya karena cinta. Tidak ada harga yang lebih tepat yang harus kita bayar dari cinta yang dimanifestasikan dengan pelayanan dari sang mursyid kepada kita semua, selain kita khidmat kepada mursyid. Dengan begitu mungkin kita sampai kepada puncak sehingga kita mencintai mursyid. Lalu apa yang terjadi setelah saling cinta? Itulah yang disebut muraqabah. Dari cinta dan pelayanan mursyid kepada salib itu namanya muraqabah. Dari pelayanan dari para salib terhadap mursyid itulah yang disebut muraqabah. Terus kalau kita sudah tahu, paham, dan kemudian percaya bahwa semua yang didahulukan, semua yang sudah dititahkan dan ini mursyid terhadap kita semua, maka satu-satunya pilihan kita menerimanya dengan husnul normal. Begitu mursyid bilang muncul tahlil, baca saja, tidak usah bertanya. Tidak usah bertanya. Kamu mulai kok diparingi kang manis-manis, yang pahit pun harus kita nikmati, bukan hanya menerima, tetapi menikmati. Itu setunggal masalah yang panjenengan setunggal termasuk pulau dan paham dan sudah organik bermula dari keseluruhan. Itulah mengapa Tuhan dan kesini malam. Itulah mengapa pelayanan ini yang sedang saya kerjakan. Panjenengan mesti bingung ini mau masalah nomor telu kok malah karton malah gini cekak
Guru-guru kan bujang, kemudian bosok kita bucin dari mana kan beli? Pelayanan, ya didahului, kowe masih tapi mau isin loh, bukan khawatir panjenengan terus isopo rokok sumpah nopiannya rokok pelayanan itu seperti kuda yang kacamatanya menuntut dari arah samping hanya melihat ke depan. Itulah dan saya minta semua murid sanggup melakukan itu. Siap. Bagaimana bisa sampai ke Jepang? Disuruh naik kereta dari stasiun malah nyegat kereta kok ini pinggir sawah. Harus ingat kuning tidak habis rasa bangga melihat ini sambung jalan sebenarnya tidak beranjak, tidak ada yang gelisah kleset. Itu saja kalau itu penasaran panjenengan itu wonten itu pengen nopo duduk tenang ya sampai setipasi-tipasi di berbosomu wonten mawon tapi tidak ada yang kelihatan gelisah. Tahu nggak kenapa? Karena kita semua punya keinginan. Apa keinginannya? Keinginan kita manusia hidup ini cuma satu, ingin bahagia. Wonten panjenengan sing tidak ingin bahagia. Wonten semua orang keinginan yang paling puncak itu menjadi bahagia. Masalahnya bahagia itu benar-benar diukur, benar sangat dihitung, benar sangat dikenali. Nek bahasa kamu sih, benar sangat didefinisikan. Paham ya? Bahagia itu yang dimana sih? Oh banyak kalau di medsos. Bahagia itu murah. Makan dengan sambal terasi bisa langsung bahagia iya bukan bahagia itu ketika kamu tidak menderita. Kapan kita merasa bahagia? Ketika kita tidak menderita. Nah, menderita itu gampang terselesai. Penderitaan hidup itu namun kali kata ini kan ini bahagia loh benar. Caranya supaya bahagia itu jangan sampai menderita. Nah, saya sampaikan menderita itu cuma dua sajanya. Penderitaan itu namun kali terhadap sesuatu yang sudah lewat, namanya sedih. Kita kehilangan sedih, kita lewat biskota sedih, menyesal. Yang kedua, penderitaan akibat sesuatu yang belum datang. Penderitaan akibat sesuatu yang belum datang namanya takut. Takut itu bukan kepada sesuatu yang sudah lewat. Takut itu pasti terhadap sesuatu yang akan datang, yang belum terjadi. Kalau kita bisa menghindarkan diri dari dua rasa itu, sedih dan takut, pasti kita sedang dalam keadaan bahagia.
Berarti bisa semua berarti ya mulai besok ya. Apa kuncinya? Jangan sedih dan jangan takut. Gampang ngomong. Saya supaya bayar SPP bingung. Angsuran orang berbentuk. Nyekir koi cita capek sih nyekir koi tadi tangi itu mereka berbentukan. Kok orang yang takut. Semua bentuk penderitaan, semua perasaan yang negatif itu akibat dua ini. Orang marah, itu enak betul? Betul. Marah itu akibat takut. Betul. Ngambil dulu. Jadi sampai ketemu terus marah-marah. Jangan takut karena sesungguhnya dia yang sedang dalam ketakutan. Orang marah itu pasti karena takut. Orang yang tidak takut itu belum perlu marah. Kenapa sih ada orang antrian terus diserobot antriannya marah-marah? Karena takut dari bagian ini. Kenapa ini? Ini contoh sederhana. Mengapa ada orang, apalagi contoh yang takut banget? Semua ketakutan itu akibat memikirkan dan pesimis syukur terhadap apa yang akan terjadi. Itu makanya peta Resulukan Agung mengajarkan tidak ada penyesalan di sini. Di sini itu bukan di komplek ini loh, benar. Di sini bukan di komplek tulungan timur. Lagi nek dibongkar terus mau pindah pondoknya terus berarti sini nanti muncul penyesalan. Tidak ada penyesalan di sini. Kalau panjenengan sudah bisa hidup menjalani hidup tanpa ada penyesalan, tanpa ada rasa takut, maka kita sedang berada di dalam situasi berbahagia. Mungkin panjenengan beliau sanggup, jangan sedih, jangan takut. Sedih dan takut lalu kemudian memunculkan rasa penyesalan. Mungkin sepulang kita dari sini kita sudah tahu apa yang harus kita kerjakan. Tujuan hidup supaya bahagia. Supaya bahagia kita jangan sampai menderita. Supaya kita tidak menderita, jangan sampai kita ketempelan dua. Satu sedih dan satu rasa takut. Bahasa Arabnya sedih itu al-hazan, bahasa Arabnya takut itu khauf. Kalau kita sudah bebas dari rasa takut dan rasa sedih, artinya kita sudah bebas dari khaufun dan hazanun. Itulah ikan dipun dakwakan dari Gusti Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang Gusti Allah mengasihinya pasti terbebas dari rasa sedih dan rasa takut. Untuk dimanfaatkan, untuk dimiliki menjadi bekal oleh panjenengan sedoyo, mungkin kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih baik. Mungkin mengalami kita juga menjadi lebih kuat. Mungkin kita terus menjadi orang yang berbahagia. Nabi cetak Abu Pulau sebelum kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.